Kemudian wal iman. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Yang kedua, memohon kepada Allah dari sejak awal Ramadan dianugerahkan kenikmatan iman, bertambahnya keimanan. Ini penting karena nanti standar penerimaan Ramadan yang tertinggi dan ini menjadi pokok penerimaan yang menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu adalah penunaian rangkaian ibadah Ramadan dengan iman. Tegas Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, bahkan di hadis Muslim disebutkan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kemudian man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapapun yang menunaikan rangkaian puasa Ramadan, juga demikian salat malamnya, tarawihnya yang didasari dengan keimanan. Dia lakukan karena Allah, dia memperbaiki dirinya, maka yang pertama Allah anugerahkan adalah ampunan dari seluruh dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Nah, kita memohon kepada Allah supaya semua tindakan perilaku yang kita kerjakan dalam Ramadan menjadi ibadah yang dilandasi iman. Kalaupun kita bekerja, niatkan ibadah. Jadi kerjanya pakai iman. Nah, karena itu orang bekerja pakai iman gak mungkin korupsi. Karena meniatkan sebagai ibadah. Ya kan? Masa kerja ibadah kemudian maksiat kan gak mungkin. Ya, masa bekerja pakai iman kemudian mencuri kan gak mungkin. Ya, la yasrikul mu'min indama yasrik wa huwa mu'min. Gak mungkin orang beriman itu mencuri ketika beriman, ya dia merasa beriman kemudian mencuri. Ketika dia mencuri, ada iman dalam dirinya, itu mustahil. Gak mungkin ketemu iman itu dengan perbuatan maksiat. Jadi kalau kita latih dalam puasa ini dengan kenikmatan iman, maka semua implementasi kehidupan kita itu pasti akan baik. Ya, jadi ayah beriman, jadi suami beriman, jadi istri beriman, jadi ibu beriman, jadi anak beriman, jadi pekerja beriman, pasti baik semua itu. Nah, ini kita sedang berlatih memohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk beriman, dan dengan iman itu pembuktiannya amal soleh. Jadi minta sama Allah dari awal, ya Allah, ya bisa meningkat iman sehingga dengan iman itu banyak beramal soleh. Jadi nggak putus. Kenapa ini penting disampaikan? Sebab nanti ada yang dianugerahi secara merata di awal Ramadan semangat untuk ibadah. Tapi klasik nanti nih, ya begitu berjalan pertengahan mulai menurun, kan seringkali dalam ceramah-ceramah kultum kan begitu ya, atau bahasanya terjadi peningkatan atau kemajuan, sapnya maju ke depan, ya dari belakang maju, kan seringkali diilustrasikan demikian. Nah, kita minta sama Allah di awal, dicontohkan Nabi, supaya kenikmatan beribadah itu dari awal konsisten terus, ya sampai pertengahan sampai ujungnya, bahkan kalau bisa naik. Inilah doanya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Kemudian yang ketiga, wassalamati, dan keselamatan. Ya, keselamatan fisik, keselamatan pikiran, ya, keselamatan jiwa. Ada yang imannya semangat, ingin ibadah, kemudian sudah tenang, nyaman, qadar Allah tiba-tiba sakit misalnya, ya, sehingga tidak mampu menikmati itu dengan baik. Maka kita berdoa dari awal, mudah-mudahan saat menjalani Ramadan itu sehat sampai akhir. Ya, pikiran sehat, tenang, ya tidak banyak sesuatu yang mengganggu, jiwa juga sehat. Jadi minta tenang, nikmat, bahagia. Minta kekuatan iman, ikhlas karena Allah, bisa meningkat ibadah. Kemudian disertai dengan keadaan yang sehat, yang prima sampai akhir. Mengerjakan apapun, walaupun puasa, kerjanya tetap prima. Nah, makanya nggak ada yang masuk kantor yang dikejar musola. Tidur gitu kan, tidur lagi, ngantuk lagi, nggak ada. Ya dulu zaman-zaman Nabi itu kan aktivitas-aktivitas terpadat dan terkuat justru berlangsung saat Ramadan. Ya, dalam peristiwa Badar, ya kan, itu kan berlangsung saat Ramadan dan viral kisahnya. Banyak sekali nilai-nilai perjuangan, praktek perjuangan bahkan berlangsung di bulan Ramadan, menunjukkan fisik yang prima. Wassalamati wal Islam, ya, kekuatan untuk berislam, jadi muslim yang paripurna. Jadi kalau iman tadi isiannya kepada hati, Islam itu implementasi dalam bentuk amalannya. Ya, rukunnya kan ada 5. Nah, yang pertama bagaimana menjaga syahadat, berislam, kenal Allah dengan baik, mencintai Rasulullah SAW, dan itu bisa diimplementasikan dengan belajar. Selama Ramadan kita belajar untuk mengenal Allah.
ya banyak baca buku, banyak juga kita meningkatkan ibadah, ya kemudian tentang Nabi, baca sirah Nabi, perjalanan kehidupan Nabi. Nggak usah terlalu banyak. Apa yang bisa ditiru dari Nabi, ambil selama Ramadan misalnya untuk tubuh kita dulu. Nabi kalau melihat gimana, atau belajar di lisan Nabi kalau bicara gimana, ya? Atau belajar nanti dalam tindakan, ya dalam perilaku. Lalu Anda yang berprofesi tertentu silahkan ambil sirah sesuai dengan profesinya masing-masing. Misal sebagai ayah bagaimana, ya? Sebagai anak seperti apa. Kalau bekerja, Nabi sebagai seorang ya yang beraktivitas dalam kehidupan duniawinya bagaimana ini yang dipandu oleh wahyu, ya sehingga mengajarkan kepada kita. Kan disebut Rasul itu karena dipandu oleh wahyu untuk mengajarkan kepada kita. Nah, semua aspek kehidupan yang kita jalani itu petunjuknya sangat nyata ditampilkan dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi pernah berusaha juga, bahkan Nabi pernah menggembala, Nabi pernah berusaha sampai merantau, gitu kan, berniaga. Nabi menjadi panglima, di militer ada, di rumah tangga ada, sebagai pribadi ada, bertetangga ada. Nah, apa nih topik yang mau dikeluarkan sehingga bisa berislam dengan paripurna? Kemudian kita minta diberi kekuatan berislam, menunaikan ibadah syariat-syariat untuk menguatkan perilaku kehidupan kita. Misalnya diberikan kemampuan meningkatkan sholat. Sholatnya bukan hanya fardu, tarawihnya meningkat, sunnahnya meningkat, rawatibnya meningkat. Sehingga dengan itu kemampuan kita menjadi orang baik itu lebih optimal. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Kemudian kemampuan untuk berzakat. Setidaknya kita bisa berbagi walaupun tidak harus melihat kuantitasnya, jumlahnya. Yang penting ada sesuatu yang kita keluarkan. Saya pernah sampaikan sebelum Ramadan, kita bikin anggaran aja. Ya, tiap hari walaupun Rp1.000 misalnya, niatkan aja untuk memenuhi ya bagian kuota ibadah kita. Kita dapat pulsa 1.000 setiap hari, alhamdulillah. Niatkan karena Allah. Mungkin nilainya itu berlimpahnya secara spesifik, menuhankan bulan, menuhankan matahari atau semesta secara umum. Ya, semesta misalnya berkata, semesta gini bukan dalam konteks kiasan, tapi betul-betul bertuhan dalam konteks demikian. Maka Nabi menegaskan tidak, ya munculnya hilal pertama ini bukan untuk dipertuhankan, tapi menunjukkan kekuasaan Allah. Rabbi, ya pakai Rabb itu, yang menunjukkan sifat rububiyah, yang merawat, sehingga dengan perawatan itu kita kenal Allah, yang merawat alam, Rabbul Alamin. Ya gimana kok bisa tiba-tiba muncul hilal terus berubah, ya kan? Dari situ bentuknya bisa berubah jadi agak berisi, tengah-tengah, tiba-tiba jadi bulat. Itu kok tiba-tiba bisa begitu? Siapa yang merawatnya? Siapa yang menghadirkannya? Siapa yang menenggelamkannya? Dalam kisaran menit sebentar tiba-tiba hilang. Terus malamnya muncul bulan. Kemudian siang bulannya hilang, itu kan? Dari mulai fajar tiba-tiba muncul matahari. Yang mengatur itu siapa? Kok bisa gitu kan? Ada hal yang demikian. Sebabnya bagaimana sehingga muncul akibat seperti ini? Siapa yang membuat dan merawat itu semua? Maka kalau kita kembalikan pasti ada yang mengatur. Nah, dalam konteks kehidupan, yang mengatur di puncak tertingginya, yang tidak ada yang mengaturnya lagi, yang mencipta, yang tidak ada yang menciptanya karena lagi, itu disebut Tuhan namanya. Jadi kalau Tuhan itu, kalau sudah Tuhan Khaliq, yang mencipta segala sesuatu, tidak ada pencipta lagi. Kalau masih ada pencipta, itu bukan Tuhan namanya. Ya kan? Saya lahir dari rahim seorang ibu, ibu dari ibu lagi, terus sampai ke puncaknya. Siapa yang menciptakan tuh yang paling akhir dari ibu kita? Nah, yang tidak ada pencipta lagi, itulah Tuhan. Nah, jadi Nabi memberikan kesan kepada kita, yang harus kita pakai dan gunakan rasionalitas kita adalah semua keteraturan yang ada di semesta ini pasti ada yang rawat, gak mungkin muncul tiba-tiba. Nah, puncaknya adalah Tuhan. Maka disebutkan oleh Nabi SAW di akhirnya, Rabbi, ya Tuhan yang merawat aku, menghadirkan aku, ya membawa misi dalam kehidupan yang aku bawa ini diberikan kepadaku, kata Nabi, ya warabbuka, dan hilal yang mencipta engkau juga, yang menghadirkan engkau juga, mengatur semesta ini, Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini kesadaran tertinggi yang memberikan pesan kepada kita. Bagian pertama, semua kegiatan kita itu harus dikemas dalam bentuk tauhid, dalam rangka menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengenal Allah. Demikian puasa juga, semua bentuk aktivitas ini puncaknya ma'rifatullah, kenal Allah. Sholat tuh sampai kenal Allah. Masa tarawih tiap malam, rakaatnya banyak, bacaannya panjang, terus gak kenal Allah. Ya, nah ini goalnya kurang maksimal. Ya, puasa cuma nahan lapar, haus, tapi gak kenal Allah gitu. Itu yang dituju apa? Ya kan? Kan puncak puasa itu la'allakum tattaqun. Tattaqun itu kan meningkatnya takwa. Takwa itu puncak kedekatan kita kepada Allah. Puncak kenalnya kita sama Allah
ya, sehingga menjadi dekat, tuh takwa namanya. Singkatnya begitu. Makanya orang takwa disebut taqi, jamaknya muttaqin. Kapan menjadi muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib, ketika punya keyakinan sama Allah walaupun tak tampak dalam pandangan kita. Kita yakin nih ada Allah, kita merasa punya Tuhan. Saya sering katakan yang mahal tuh ini, merasa punya Allah itu mahal sekali. Jadi kalau sedang ada masalah, terus kita punya jiwa seperti itu, saya punya Allah, itu kuat sekali. Insya Allah selesai. Ya, ada proyek belum jalan, saya punya Allah. Allah sudah atur semua. Nah, itu memberikan kedamaian dan membuka visi baru. Ya, di segalanya kalau sudah merasa punya Allah, itu stabil. Diberi promosi jabatan, saya punya Allah, ini cuma titipan, nggak akan berlebihan, ya kan? Nah, ini dalam segala aspek latihan itu yang penting. Maka teman-teman, 5 bagian ini diajarkan oleh Nabi, ditunjukkan ketika mengawali Ramadan dengan mengatakan, Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya, kalau teman-teman mau mengikuti boleh. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Semoga bermanfaat, semoga diridhai, semoga diberkahi, semoga diterima amal kita hari ini. Maafkan saya, masih banyak keliru yang mungkin ditampilkan. Semoga Allah mengampuni kita semua, menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya.